Background saya ini memang, seni rupa dari kecil dan saya sudah suka menggambar dari dari usia saya waktu masih sangat kecil dan, sampai sekarang saya aktif, tapi belakangan saya ingin sekali, mempelajari tentang ikon dan mempelajari ikon itu bukanlah perkara mudah ternyata. Saya pikir ini hanya menggambar dekorasi supaya terlihat indah gitu, supaya bangunan terlihat indah. Dan ternyata tidak ada struktur atau pola kosmik tentang surga, bumi, eh, sebelah kiri dan sebelah kanan yang ada di eh, gambar-gambar ikon itu. Sehingga pembuat ikon itu harus semacam memahami sudut pandang kosmik itu atau tradisional kosmologi yang sering saya jelaskan ini. Dan jadi bukan hanya sekedar bagus, tapi juga orang yang melihat ikon itu bisa seperti belajar gitu mengenai pattern dari kosmologi ini. Mungkin langsung saja saya jelaskan gambar-gambarnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan, saya sudah pernah mencoba juga, bukan membuat ikon ya, tapi menggambar dengan struktur pattern kosmologi. Dan saya rasa saya banyak yang keliru juga dari situ gitu. Jadi mari kita coba dalami pelan-pelan. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Sudah pasti saya tidak akan mengatakan bahwa saya sudah ahli dalam tradisional kosmologi ini atau saya sudah paham betul tentang ikon ini. Tidak, tidak. Saya sungguh-sungguh ini masih belajar dan eh, masih dalam tahap apa ya awal-awal mungkin. Memang saya sudah mencoba membuat gambar-gambar menggunakan struktur dari ikon ini dan saya yakin sih banyak yang keliru ya dalam di karya saya ini. Dan lagi-lagi teman-teman jangan berpikir bahwa yang penting bisa menggambar dan yang penting bagus. Itu tidak sesederhana itu. Kita harus betul-betul paham mengenai eh, struktur dari kosmik ini gitu. Struktur dari universe ini. Struktur tradisional khususnya dari universe atau dari dunia ini gitu. Sehingga ikon ini bisa kita bisa belajar banyak gitu dari ikon ini ketika kita paham. Dan ketika kita membuatnya, orang yang melihat itu juga apa ya seperti bisa belajar gitu dari ikon tersebut. Jadi pada akhirnya ikon ini bukan sekedar untuk dekorasi, bukan hanya supaya indah, tapi semacam bisa menambah keimanan kita juga dari ikon ini. Paling tidak itu untuk bagi saya pribadi ya. Oke, ini ikon atau gambar dari berdasarkan struktur ikon yang saya buat. Awal-awal saya belum begitu paham. Saya hanya baru paham atas dan bawah saja, surga dan bumi. Sehingga tampilannya bisa dilihat di atas itu ada merpati, di bawah ini ada naganya, dan si salib itu seperti ditancapkan ke kepala si naganya, dan juga ada kejadian-kejadian random yang saya pasangkan dengan seenaknya saja gitu di gambar ini. Ada di situ ada Yunus di dalam perut ikan, di tepat di bawah kaki salibnya di bawah. Kemudian di atasnya lagi ada perahu digunakan untuk menjala ikan. Kemudian di ujung sebelah sana, di paling ujung itu maksud saya gambar Abraham
dan anaknya. Jadi seenaknya saja gitu. Sangat random sekali gitu dan ternyata ya tidak seperti itu. Yang pertama mungkin kesalahan paling sederhana adalah gambar api yang mengelilingi ini yaitu sudah keliru gitu karena eh, api ini dalam struktur kosmologi ini berada di ujung ujung gambar biasanya gitu ya. Berada di ujung gambar. Dan ini begini teman-teman, peraturan ini tuh bukan seenaknya dibuat, tapi untuk menunjukkan bagaimana dunia ini gitu, bagaimana dunia ini tersaji lah gitu ya di dalam gambar icon ini. Jadi ya ini gambar pertama saya yang mencoba menggunakan struktur icon. Saya hanya baru mengerti atas dan bawah saja. Dan ini judulnya The Crucifixion ya, penyalipan. Yang kedua, sudah mulai terlihat strukturnya, namun eh, masih ada eksplorasi yang seenaknya gitu atau eksplorasi dari sebenarnya dari ketidakfahaman ya. Yang di atas ini dunia atas, dunia surga dan di bawah ini bumi. Di dunia surga tentu ada malaikat-malaikat dan ada malaikat yang berwarna merah itu adalah Santo Mikael dan di sebelah sini ada Santo Gabriel berwarna biru. Dan memang secara tradisional mereka selalu digambarkan biru dan merah. Eh, Kemudian yang di bawah ini bumi. Saya berusaha menggambarkan ya bumi binatang gitu ya, di mana ada manusia-manusia itu menggunakan topi binatang, kambing dan domba gitu. Eh, itu hanya semacam eksplorasi saya saja gitu ya. Eh, Kemudian mereka bermain alat musik, karena alat musik itu berhubungan dengan waktu dalam kosmologi. Mungkin nanti saya bisa jelaskan bagaimana alat musik berhubungan dengan waktu. Eh, Kemudian di sebelah sana, sebelah kanan dari sudut pandang bayi Yesus ada di tengah. Sebelah kanannya ada Bunda Maria dan sebelah kirinya ada Santo Yohanes. Bunda Maria adalah simbol dari sesuatu yang ditutup dan Yohanes Pembaptis adalah simbol dari sesuatu yang dibukakan. Eh, Ya ini sudah struktur yang sering digunakan secara tradisional. Kemudian di ujung sebelah sana ada lingkaran, ada itu waktu. Di ujung sebelah sini ada kotak, itu adalah simbol dari ruang. Jadi ruang dan waktu gitu. Nanti coba kita akan perdalam juga ruang dan waktu. Dan di sebelah sini ada pedang, simbol dari penghakiman Tuhan. Di ujung sebelah sana, di kanan ada bunga lili yang adalah simbol dari pengampunan Tuhan. Jadi di sini saya sudah sedikit paham lah, sudah sedikit paham mengenai struktur dari icon gitu. Walaupun ada banyak semacam tata krama yang masih belum saya pahami saat itu ya. Dan sekarang sedikit-sedikit sudah saya pahami. Kita coba dari yang paling dasar dulu. Ini adalah apa ya? Catatan yang saya buat. Yang paling dasar dari bisa kita lihat dari icon adalah yang pertama kita melihat wajah. Artinya pembuat icon itu ingin orang itu yang melihat itu mengenal ini siapa gitu. Tidak ada orang random gitu, tidak ada random bahkan ingin dikenal ya malaikat siapa gitu ya. Tidak ada random seperti di sini ini kan banyak orang random ini siapa tidak tahu itu siapa. Itu hanya orang saja. Tapi dalam membuat icon itu ya tidak bisa membuat tidak bisa seenaknya kita random menyimpan orang itu siapa gitu. Jadi wajah, identitas itu sesuatu hal yang penting gitu dalam icon.
Kemudian kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini semakin dipelajari, ini sebenarnya semakin sangat-sangat mendalam sekali gitu dan banyak sekali misteri gitu ketika kita memperdalam kiri dan kanan ini. Kiri dan kanan ini kalau di dalam Alkitab ini muncul juga, kiri dan kanan. Kalau teman-teman pernah membaca kisah seorang raja bernama Ahab, Raja Ahab ini adalah raja dari Israel. Suatu hari Raja Ahab mengundang Raja Yosafat yang adalah raja dari Yehuda. Kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua ya. Raja Ahab, eh, pokoknya Raja Yosafat mengunjungi Raja Ahab dan terjadilah diskusi di antara mereka. Diskusinya kira-kira begini, Raja Ahab berkata, ayo kita rebut suatu kota, eh, kota itu bernama Ramot Gilead. Dan kota itu dulu adalah milik kita, ayo kita rebut lagi gitu, rebut balik. Tapi Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Allah, sementara Raja Ahab tidak. Raja Yosafat berkata begini, oke sebelum kita berebut itu, bisa nggak kamu undang, panggillah nabi-nabi, terus kita mintalah petunjuk Allah, boleh nggak kita menyerang, mengambil Ramot Gilead ini, merebut kembali Ramot Gilead. Oke baik, kata Raja Ahab. Dipanggillah nabi-nabi, ditanya, gimana menurut kalian sebagai perantara Tuhan, kira-kira oke nggak nih kita nyerang Ramot Gilead, kita merebut Ramot Gilead. Dan para para nabi itu oke oke oke, Tuhan setuju kok, kalian pasti akan menang. Tapi Raja Yosafat seperti belum yakin. Dia bertanya lagi ke Raja Ahab, ada lagi nggak nabi selain ini orang-orang ini? Ada yang lain lagi nggak? Ada sih, kata Raja Ahab. Tapi saya kurang suka nih sama nabi ini. Karena nubuat dia tuh selalu buruk tentang saya. Tapi singkat cerita akhirnya nabi ini dipanggil. Nama nabinya adalah Mika. Kita akan lihat, baca kisahnya langsung mengenai Mika ini. Oh, sorry. Di mana ya? Oh, sorry ya. Nah, ini tentang Mika. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Duduk di atas tahtanya ya. Ini kalimat yang penting. Dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi ada yang di sebelah kanannya dan ada yang di sebelah kirinya. Tahta Tuhan di tengah-tengahnya. Nah ini adalah pattern dasar dari ikon kiri dan kanan ini. Jadi tidak seenaknya ini ikon ini. Jadi ketika dikatakan kita mengikuti peraturan dari ikon, itu tuh bukan peraturan yang dibuat seenak jidat gitu. Itu memang pattern dari kosmologi. Ada Tuhan duduk di tahtanya, ada malaikat atau tentara sorga yang di kiri dan yang ada di kanan. Lanjut ke ayat 20. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Jadi Tuhan kepada tentara-tentara sorga itu, bayangkanlah ya seorang raja, duduk di tengah, di kiri dan di kanan ada seperti jajaran staff-staffnya lah gitu ya. Terus dia berkata begini, jadi siapa nih yang mau bujuk si Ahab untuk maju berperang supaya dia mati? Terus ada pendapat-pendapat lah dari staff-staffnya itu ya. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya Tuhan, membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa kamu akan membujuknya? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya
dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya, ayat 23, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi nabi-nabi yang bernubuat kepada Yosafat dan Ahab bahwa udah boleh itu serang Ramot Gilead, boleh. Jadi itu tuh sebenarnya dihinggapi roh dusta. Mereka tuh berdusta gitu kepada Ahab dan Yosafat supaya si Ahab mati di dalam perang itu. Dan ketika dipikir, ada roh dusta. Disebutlah di singgasananya Allah ada roh dusta. Dan ini semakin menjadi misteri lagi kalau kita ke kisah Ayub. Karena di kisah Ayub dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis berada di dalam, saya nggak tahu iblis duduknya di sebelah kiri atau di kanan gitu ya. Tapi intinya ada iblis gitu di situ. Dan tadi kalau di kisah Ahab ada roh dusta gitu. Memang saya tidak mengatakan bahwa saya juga mengetahui jawabannya, tapi ketika kita eh, mempelajari kiri dan kanan, kita sedikit-sedikit seperti bisa mendapatkan apa ya, intuisi gitu bahwa oh, ini tentang apa gitu. Kiri dan kanan ini tentang apa. Nah, saya tapi di kisah ini ingin menunjukkan dulu bagaimana bahwa di Alkitab itu ada kiri dan kanan ya. Jadi kiri dan kanan itu bukan peraturan dalam ikon yang dibuat seenaknya saja. Ada kiri dan kanan itu ada gitu. Ada dasarnya gitu ya. Dan juga duduk ya. Ini duduk penting. Duduk itu adalah artinya bertahta. Dia duduk dalam tahta. Dia in charge gitu. Duduk itu artinya itu. Jadi ketika ada dalam ikon ada yang duduk dan ada yang berdiri tentu ya. Duduk itu artinya dia in charge akan sesuatu. Kita bisa lihat contohnya di sini Adam menamai binatang, ini Adam duduk. Adam in charge akan binatang-binatang tersebut. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada Adam untuk menamai binatang. Ya, Adam naming the animal, dia duduk. Digambarkan dia duduk. Di sini juga ikon The Last Judgment bisa dilihat di tengah itu adalah Kristus, dia duduk. Dan ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Dan kiri dan kanan ini memang kadang kita bisa temui kayak terswitch gitu ya. Dalam artian kadang kadang kanannya tuh bisa kanan dari sudut pandang gambar, dari sudut pandang Kristus itu sebelah kanannya adalah Bunda Maria, tapi bisa terswitch juga karena eh, si pelukis ingin membuat kiri dan kanannya berada pada sudut pandang si pelihat gitu. Si pelihat ikon gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada makna lain dari di switch-nya itu. Tapi kalau yang saya perdalam bahwa kadang si pembuat ikon itu tergantung dari sudut pandang mana dia mau mengambilnya. Dari sudut pandang si pelihat ikon atau dari sudut pandang si gambar gitu ya. Nah, kalau di sini dari sudut pandang Kristus, di kanan ada Bunda Maria. Bunda Maria adalah simbolisme dari misteri yang ditutup, sesuatu yang tertutup. Maka dari itu kerudung Bunda Maria itu juga penting, sesuatu yang ditutup uh, dan sebelah kirinya ada Saint John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu
berteriak, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi juga kiri itu juga terkoneksi dengan liar gitu ya. Eh, apa? Kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis itu berkeliling di padang gurun, dia menggunakan kulit onta, terus dia makan belalang. Jadi kiri itu bisa simbol dari sebelah kiri itu sesuatu yang ekstrim gitu. Naga itu lihat, naga itu ada di sisi kiri, di sisi kiri bawah. Ini naga. Kemudian eh, ada seperti warna merah di sini ya. Itu adalah api gitu. Jadi Allah itu adalah air dan api juga gitu. Dan di sebelah sananya biru ya. Nah, di belakang Yohanes Pembaptis ada Paulus yang duduk, duduk ya. Ini mereka in charge juga. Mereka in charge tapi memang lebih di bawah ya, lebih di bawah. Di belakangnya di belakang Yohanes Pembaptis ada Santo Paulus dan di belakang Bunda Maria ada Santo Petrus gitu. Jadi Paulus adalah seseorang yang mewartakan keluar, tapi kemudian Petrus itu ke dalam. Jadi ada sesuatu tentang yang di dalam, disimpan, misteri, ada sesuatu yang dibukakan. Nah itu adalah sesuatu yang penting mengenai kiri dan kanan. Ini lagi-lagi tentang duduk eh, dan satu hal. Ini kan ikon dari hari penciptaan ya. Mungkin saya akan jelaskan di lain waktu ya, tapi beberapa ikon menggambarkan itu Yesus yang berada di hari penciptaan. Ya itu suatu hal yang menarik juga. Saya juga baca-baca sedikit artikel tentang kenapa Yesus dan nanti mungkin saya buat video khusus lah untuk ini ya, karena cukup panjang penjelasannya. Dan bisa dilihat Adam juga di situ duduk gitu. Dia dan di bawahnya ada binatang-binatang. Dia in charge terhadap binatang-binatang, tapi Allah berada atau Yesus berada di atasnya Adam gitu ya. Yesus juga in charge gitu, tapi di lebih tinggi di atas gitu. Ini juga saya terswitch di sini. Ini adalah malaikat Gabriel yang merah, tapi di sebelah sana malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu biasanya warnanya merah kan, dan dia membawa pedang. Sementara malaikat Gabriel dia membawa bunga lili, seperti simbol dari pengampunan Tuhan. Gabriel juga yang membawa kabar kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung. Jadi kabar tentang penebus itu ya pengampunan Tuhan kan. Yang membawa kabar adalah Gabriel gitu. Dan di sebelah sananya ya itu ada Mikael membawa pedang, simbol dari penghakiman Tuhan. Ini juga Gabriel dan Mikael. Di tengah-tengahnya ada Bunda Maria dan Yesus dan bayi Yesus atau Yesus yang masih anak-anak. Di sebelah sana ada Gabriel biru dan di sini ada Mikael merah dengan membawa pedang, senjata. Nah, kemudian juga di dalam ikon itu tata kramanya adalah tidak sopan menunjukkan telapak kaki. Jadi ini agak mirip dengan tata krama di Indonesia gitu ya. Wajah atau kepala kita tahu bahwa tidak sopan memegang kepala orang itu nggak sopan. Jangan seenaknya memegang kepala orang. Karena ya kalau kita mengerti tradisional kosmologi ya kepala itu ya surga gitu. Hati-hati dalam memegang kepala orang.
Kalau memberikan sesuatu itu menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Dan telapak kaki, kalau misalnya kita duduk, ya duduk kita duduk bersila gitu ya. Hati-hati kamu jangan menunjukkan telapak kaki. Paling tidak izin gitu kalau mau menunjukkan telapak kaki, kaki kesemutan misalnya. Aduh maaf nih, saya kaki kesemutan. Sorry nih telapak kaki gitu kelihatan. Jadi tata krama itu masih bisa kita rasakan dalam kehidupan kita gitu. Dan setelah saya memperdalam ikon itu, tata krama itu ada di dalam eh, pembuatan ikon. Ya, itu sangat menarik sekali ya dan relate dengan budaya Indonesia. Nah, ini adalah Andrei Rublev. Rublev tulisannya, Rublev kayaknya sepertinya bahasanya Rublev. Andrei Rublev adalah dia sudah menjadi orang kudus juga. Dia adalah pembuat ikon dari tahun 1300-an di Rusia, di gereja Ortodoks di Rusia. Dia seperti semacam yang menjadi standar lah ya. Standar membuat ikon itu karya-karyanya Andre ini gitu. Dan dia bisa dilihat dia sedang memegang gambar si Andre ini. Itu adalah gambar terkenal yang berjudul The Holy Trinity gitu. Dia Andrei Rublev juga adalah seorang pertapa atau monk, artinya dia petualang gitu, dia apa berkeliling lah gitu ya, hidup berkeliling, tapi dia hidup di suatu gereja di Rusia pada akhirnya dan menjadi seniman ikon gitu di sana. Karya-karyanya yang terkenal adalah ini The Holy Trinity, kemudian ini kenaikan Yesus, Bunda Maria atau Theotokos, eh, kemudian ada ya Bunda Maria lagi-lagi di sebelah kanan ya, karena di tengah-tengahnya ini eh, Kristus gitu ya. Kemudian ini John the Baptist di sebelah kiri. Ini juga kalau tidak salah ini adalah tentang kabar mengenai Bunda Maria akan melahirkan Kristus gitu. Itu adalah malaikat Gabriel dengan warnanya biru. Andrei Rublev ini juga ada filmnya. Dia dibuat film eh, terbagi menjadi 8 seri kalau nggak salah filmnya. Dibuat tahun 1960-an. Saya sendiri belum belum hanya menonton klipnya sedikit-sedikit saja. Tapi ya saya belum sempat menonton seluruh filmnya tentang Andrei Rublev ini gitu. Nah, jadi tentang ikon ini kiri dan kanan pada akhirnya mengikuti kembali pattern dari surga dan bumi gitu. Dan saya lagi-lagi menggunakan buku Matthew Pajot, buku The Language of Creation, karena buku ini yang menyediakan eh, gambar struktur-struktur ini gitu, sehingga memudahkan kita untuk bisa mengerti gitu. Eh, karena rumit sekali kalau misalnya hanya dijelaskan menggunakan kata-kata itu rumit sekali gitu. Jadi di sebelah kanan berdasarkan gambar yang ini ya, di sebelah kanan itu terkoneksi dengan waktu. Dan kita tahu waktu itu terkoneksi dengan ular sebenarnya. Jadi sisi kanan itu terkoneksi dengan waktu. Sisi kiri itu terkoneksi dengan ruang. Kita bisa ingat di penciptaan di hari kedua, Allah memisahkan
air yang di atas dan yang di bawah. Jadi ketika situasi Allah memisahkan itu adalah Allah sedang membuat ruang gitu. Dalam level kosmik tentu saja atas dan bawah ikut dipisahkan, tapi dia memisahkan eh, apa namanya, atas dan bawah atau timur dan barat, dia memisahkan utara dan selatan gitu. Jadi yang terbentuk adalah space, kotak gitu. Space itu. Dan di tengah-tengah kotak itu ada segitiga, itu tuh seperti itu gunung gitu. Itu seperti darat itu. Jadi ketika Allah memisahkan itu, terbentuklah darat. Itu kan dikatakan di Kejadian 2, Allah memisahkan laut dan terbentuklah darat. Tapi itu juga adalah ruang. Dan pemisahan ruang dan waktu ini memang berbeda dengan konsep modern gitu. Kita sulit untuk berpikir uh, seperti ini kembali gitu. Ini juga struggle saya dalam memahami betul-betul seperti apa sebenarnya ruang dan waktu ini. Nah, waktu itu bisa kita lihat juga sebagai ketika Allah memisahkan laut dengan laut, air dengan air, dia kan sedang membentuk ruang. Apa yang terjadi di Kejadian 6, banjir bah itu terjadi karena manusia itu memixkan sesuatu gitu, menghybrid, menghybrid sesuatu. Kalau kita ingat hukum Musa, ada hukum Musa yang berkata begini, janganlah engkau, saya lupa untuk mengutip ayatnya, tapi nanti bisa saya tunjukkan lah ya di video lain. Tapi intinya janganlah menggabungkan, janganlah laki-laki menggunakan perempuan, janganlah laki-laki menggunakan pakaian perempuan dan perempuan menggunakan pakaian laki-laki. Kemudian janganlah kamu menanam, memasukkan benih di satu area atau di satu tanah, benih yang berbeda gitu. Jadi harus benih yang sama. Oke, itu yang kedua. Janganlah linen menggunakan pakaian dengan dua bahan yang berbeda. Linen itu jangan dicampur dengan wool. Itu ada di hukum Musa. Jangan menggunakan linen dan wool. Jadi intinya tuh jangan nge-mix sesuatu. Karena ketika kita sudah menspesifikasi, jangan lagi di-mix gitu. Jangan di-hybrid. Karena sesuatu yang hybrid, kalau sudah secara ekstrim terus di-hybrid, misalnya ini kita sudah memisahkan laut dengan laut nih ya. Nanti si mix itu tuh akan menjadi lapisan-lapisan kebingungan yang membuat balik lagi ke banjir. Uh, karena ada dalam kisah tradisi, makhluk Nephilim itu makhluk hasil pencampuran dari anak-anak Allah dan perempuan-perempuan bumi yang menghasilkan Nephilim. Ada praktek hybrid gitu dalam tradisi itu, makhluk-makhluk Nephilim itu katanya menghybrid makhluk-makhluk manusia, di hybrid sama atau binatang. Jadi di hybrid semua gitu, makhluk-makhluk itu dicampur adukan sehingga akhirnya menjadi kebingungan. Dan kebingungan itulah yang membuat kembalinya primordial water. Primordial water itu air purba gitu. Waktu atau time itu. Jadi dari sisi Allah, eh, dia memisahkan air dengan air itu tuh paralel dengan bekerja sebetulnya. Creating space, membuat space. Itu tuh dalam level manusia paralel dengan manusia menetap di sebuah tanah dan dia
semacam membangun rumah, membuat space, kemudian dia berkeluarga, membuat hierarki, kemudian dia hidup berkomunitas, dia hidup lagi dalam hierarki. Jadi membuat ruang itu yang ada dalam benak nenek moyang kita, creating space gitu. Tapi mencampur adukan, membuat bingung, itu tuh relate dengan waktu. Sebuah pencampur adukan itu menciptakan kebingungan gitu. Itu relate dengan waktu dan dengan air gitu. Ya memang ini adalah cara berpikir yang sudah sama sekali tidak eh, tidak ada dalam benak kita ya. Kemudian saya juga pelan-pelan bagaimana ya waktu ini, air ini atau ular lah ya, ular terkoneksi gitu dengan waktu. Saya jadi teringat suatu hari dulu saya pernah ngontrak di sebuah area di ya di area di dekat rumah saya lah ya. Pernah ada ular. Jadi eh, tepat di depan rumah saya, agak ke samping sedikit lah ya, ada pohon-pohon dan di pohon-pohon itu ada ular. Nah, kebetulan ular tersebut adalah ular yang beracun ya, karena dia ada ular bercincin kuning dan itu beracun, itu mengkhawatirkan warga gitu. Nah, waktu itu saya bekerja dari rumah, akhirnya beberapa warga keluar untuk melempari ular-ular itu supaya ular itu pergi dari pohon. Jadi ada pohon, ada ular. Dan untuk mengusir ular itu memakan waktu. Saya harus mengambil waktu bekerja saya untuk mengusir ular itu. Nangkep nggak? Jadi di situ ular itu terkoneksi dengan waktu. Atau mungkin begini, saya pernah juga bekerja di sebuah perusahaan dan saya waktu itu menjabat di sebuah level menjadi bagian di level manajemen lah ya. Dan ada beberapa orang yang tidak setuju dengan sistem yang ada gitu atau sebuah keputusan dari manajemen mereka tidak setuju. Mereka seperti membuat ya dalam tanda kutip protes gitu ya. Dan saya yang waktu itu berada di level manajemen, saya harus mengambil waktu untuk bisa ngobrol dengan mereka. Ya mereka itu seperti semacam ular lah ya, sesuatu yang tidak setuju ini sistem, sesuatu yang tidak setuju dengan sistem itu gitu. Saya mengambil waktu, kami di level manajemen mengambil waktu untuk berbicara dengan dia, untuk membuat mereka mengerti gitu tentang sistem ini. Artinya saya berusaha lagi naming the animal, saya berusaha lagi memberi nama gitu kepada ular ini gitu. Beberapa mungkin ada yang setuju, tapi tetap ada yang termarginalkan. Mereka tetap sebagian mungkin hanya satu orang tetap tidak setuju gitu dengan sistem yang ada. Jadi pelan-pelan sedikit-sedikit kita bisa mulai mengerti waktu itu seperti ular dia yang ular yang tidak eh, setuju dengan sistem gitu. Dan waktu ini juga terkoneksi dengan kalau kalian bisa ingat kisah waktu ini terkoneksi dengan exile. Exile itu pembuangan dalam masa pembuangan ketika umat Israel di masa pembuangan di padang gurun. Itu adalah waktu. Tapi ketika mereka menemukan tanah, itu adalah space, itu adalah ruang. Jadi sangat sangat berbeda sekali dengan ruang dan waktu yang ada dalam pikiran kita ya. Dan dalam waktu ketika apa ya? Ketika kita bekerja, kita tuh sebenarnya sedang membuat space
sedang membuat ruang gitu. Bekerja itu artinya membuat ruang. Simbolisme dari kotak itu ya artinya bekerja. Si kotak ini artinya bekerja. Tapi kalau misalnya kita mau istirahat, rest, kita ke sebelah sana, ke lingkaran. Jadi ruang dan waktu itu tidak selalu mengenai buruk dan baik gitu. Karena waktu itu juga bisa rest itu bisa eh, bermanfaat. Atau ular itu juga bisa bermanfaat. Dalam artian begini, dulu di zaman Musa ada satu momen orang-orang Israel dipatok, ada datang ular dan seperti semacam ular-ular itu mematuk orang Israel dan banyak yang mati. Kemudian Allah memerintahkan untuk Musa membangun ular tembaga, patung ular dari tembaga. Supaya apa? Supaya ular-ularnya pergi. Jadi untuk mengusir ular digunakan juga ular. Atau ginilah, yang paling real untuk menghilangkan bisa ular setelah digigit ular, itu yang menggunakan bisa ular juga. Jadi ular itu pada taraf yang tidak ekstrim, pada taraf yang cukup, ular itu sama dengan rest gitu. Sama dengan istirahat, terkoneksi dengan istirahat. Nah, ini juga Matthew Pezo memberikan struktur ini. Ini sangat menarik sekali ya. Di sana adalah waktu atau raw matter. Jadi materi mentah itu adalah waktu, air atau ular itu adalah materi mentah ya sebutlah ya. Kemudian bekerja itu kita berusaha untuk sama paralel seperti Allah memisahkan air dengan air. Dia membuat ruang. Itu bekerja ya. Work itu bekerja memisahkan uh, ruang gitu ya. Dan fixed matter di sebelah sini. Dan ini ruang itu sudah terbentuk. Tapi di bawahnya kalau kalian perhatikan ada sisa. The rest or leftovers. Ini ada sisa-sisanya gitu. Kemudian balik lagi ke sana, itu rest lagi ya, struktur dari rest balik lagi ke sana. Ini sisa, the leftover itu paralel dengan saya ketika mengatakan dalam kita membuat sistem selalu ada sisa gitu, selalu ada yang termarginalkan. Jadi ini bisa sedikit terkoneksi dengan kenapa di hari kedua ketika Allah menciptakan, memisahkan air dengan air, itu tidak ada kata-kata bahwa ini adalah baik. Kalau menurut saya, ini sepertinya terkoneksi dengan ini. Karena ada yang termarginalkan ketika Allah memisahkan air dengan air di hari kedua ya. Di situ tidak ada deklarasi bahwa ini adalah baik, hanya Allah berkata jadilah demikian. Jadi seperti ada yang termarginalkan gitu. Ada rest, ada the rest, ada sisa, ada the leftovers gitu. Atau ketika Adam menamai binatang, dia seperti membuat spesifikasi, seperti membuat struktur, tapi ada yang termarginalkan gitu. Dan nanti yang termarginalkan itu akan membangun kekuatan. Dan struktur itu bisa kita kenali kok di kehidupan atau dalam konteks Indonesia lah ya. Dulu presiden kita Pak Soeharto dia berkuasa atas Indonesia. Dia sebutlah dia naming the animal. Dia membuat struktur yang tegas, yang cukup tegas. Orang-orang yang orang-orang yang melawan dia, tidak setuju dengan dia, dia dia naming lagi di animal, dia 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 perkuat gitu hierarki itu sehingga dia
tetap kokoh berada di atas. Tapi yang termarginalkan ini tetap tidak bisa hilang karena dia membangun kekuatan, kekuatan, kekuatan dan akhirnya bisa memberontak gitu. Jadi dalam struktur, dalam sesuatu yang tegak, selalu ada ular, ada sisa. Dalam space, dalam kita membuat space, itu ada yang termarginalkan gitu. Itu adalah sisi ekstrimnya ya. Nah, atau ginilah, ini adalah kasus yang baru-baru saja terjadi. Jadi supaya relate, Coldplay mereka mau uh, melakukan konser di Indonesia gitu. Dan Coldplay ini menjadi representasi kaum yang sebutlah termarginalkan gitu ya, kaum LGBT ya. Dan ada ketakutan ketika Coldplay itu masuk ke Indonesia, dia akan semakin memperkokoh LGBT ini, semakin memperkokoh yang termarginalkan ini. Di Indonesia sudah ada struktur atau pattern dari LGBT sudah ada, tapi memang tidak sekokoh di luar negeri ya. Dan dikhawatirkan ketika Coldplay datang, itu akan semakin memperkokoh pattern ini. Itu sama dengan pattern Hawa membawa masuk pattern luar ke dalam rumah tangganya. Gitu. Namun, sebutlah Adam atau pihak di negara Indonesia, salah satu pihak yang cukup kuat di Indonesia, dia menggunakan kekuasaannya untuk naming the animal. Naming the animal, dia menolak Coldplay untuk datang ke Indonesia. Dan pada suatu saat, dan ketika dia naming the animal, akan ada yang termarginalkan. Dan yang termarginalkan ini nanti pasti akan berkumpul dengan yang termarginalkan dan membangun kekuatan. Jadi dalam membuat batu fondasi itu selalu ada batu sandungan. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Jadi itu kata-kata Alkitab ya, batu sandungan dan batu fondasi. Jadi dalam membangun batu fondasi selalu ada batu sandungan. Dan batu sandungan ini nanti seperti kecil untuk awal, tapi nanti itu akan menjadi seperti bisa menghancurkan si fondasi yang sudah dibuat. Jadi pada akhirnya ekstrim 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 yang sebelah sini tuh tidak baik gitu. Untuk kasus Coldplay ini tentu saya tidak bisa memberi jawaban secara langsung ya. Karena memang betul ketika pattern LGBT ini sudah ada di Indonesia, tapi dengan mendatangkan perspektif dari luar, tentu saja ini menjadi semakin kokoh. Sama seperti di zaman Henok itu, struktur dari dosa sudah ada, tapi ada sebagian orang yang mengundang masuk struktur yang lebih besar dari atas sana, yaitu anak-anak Allah itu dipanggil gitu. Sehingga struktur dosa yang ada di bawah ini menjadi semakin kuat lagi, semakin kokoh gitu. Akhirnya menggiring kepada banjir, kepada kebingungan. Tapi di kasus ini, si penguasa masih kuat untuk naming the animal, masih kuat untuk menolak yang termarginal itu datang gitu. Si Coldplay dalam kasus ini. Dia masih kuat naming the animal. Tapi ketika dia naming the animal itu, dia itu membuat lagi yang termarginalkan di satu sisi menjadi semakin berkumpul dan semakin kuat juga gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti maksud saya. Uh,
Nanti mungkin video lain lah ya yang bisa membuat kayaknya memang butuh analogi untuk menjelaskan ini. Tapi intinya balik lagi ke icon atau ke kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini saya tidak mengatakan bahwa saya sudah full mengerti, tapi kiri dan kanan ini eh, kita bisa jadi sedikit merasakan di kisah Raja Ahab tadi itu. Oh, ternyata kalau misalnya waktu itu terkoneksi dengan ular dan dengan air, di satu sisi itu seperti bisa Allah gunakan gitu. Sesuatu tentang ular, sesuatu tentang waktu, itu bisa Allah gunakan juga gitu. Ya, mudah-mudahan ini menolong dan ya mungkin di video lain kita bisa belajar lagi lebih banyak. Eh, Waktunya sudah panjang sekali ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lain.